Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita masih dapat hadir dalam pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju yang terang, yakni agama Islam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala TK Muslimat NU 6 Watu Gede karena sudah bersedia untuk memberikan saya tempat, dan juga kepada ibu-ibu guru semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya, yakni menerapkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Untuk di materi hari ini adalah materi yang ada di Guru Penggerak modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi, ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan menyampaikan beberapa kata. Monggo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bumi yang telah memberikan ilmunya kepada kami pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman saya yang bersedia hadir dengan undangan Bumi hari ini, dan semoga ini nantinya menjadi ilmu dan bisa diterapkan di sekolah kita. Amin. Mohon maaf juga Bumi, mungkin apa yang kami sediakan di sini masih ala kadarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih khususnya saya sampaikan kepada Bu Luluk selaku TK Muslimat 6 Watu Gede yang bersedia menerima saya hari ini, dan juga rekan-rekan sejawat guru semuanya. Nah, di materi yang pertama ini adalah mulai dari diri tentang budaya positif. Mungkin saya ingin bertanya, apakah di sekolahnya Bu Lulu sudah menerapkan budaya positif, dan contohnya budaya positif itu apa saja? Lalu kemudian apakah budaya positif yang diterapkan itu melibatkan anak-anak atau hanya melibatkan ibu guru saja, atau mungkin bisa juga dengan orang tua terlibat? Monggo silakan yang ingin memberikan komentar. Budaya positif ya seperti kita sholat. Insya Allah kami sudah melaksanakan untuk budaya positif, terutama pada ucapan anak-anak yang melibatkan anak dengan guru, dengan orang tua, ataupun dengan siapa saja. Mengucapkan terima kasih, minta tolong, dan dengan kata maaf. Terima kasih. Baik, hebat sekali. Terima kasih Bu Ima atas tanggapannya. Budaya positif yang sehari-hari dilakukan berarti next Bu Rif. Nah, di sini terdapat beberapa konsep inti dari budaya positif
yang pertama yakni perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian letak posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari poin-poin yang ada tersebut, poin manakah yang ibu guru semua sudah pahami, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan atau memang sama sekali belum pernah mendengar istilah tersebut? Monggo silakan. Mungkin bumi bisa seperti segitiga restitusi yang dimaksud segitiga itu bagaimana? Terima kasih Bu. Untuk segitiga restitusi ini ada pencetusnya Bu. Teorinya namanya segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini saat kita menghadapi kasus anak, misalnya anak ada yang membuat kasus sesuatu, nanti posisi ibu guru bukan sebagai pembuat kesalahan atau posisi ibu guru bukan sebagai teman tapi sebagai manajer. Jadi di sini nanti di slide berikutnya ada dijelaskan segitiga restitusi yaitu yang pertama guru menanyakan, memposisikan anak ini sebagai subjek. Jadi kita misalnya ada anak melakukan kesalahan, kita tidak serta merta langsung mengejar atau menegur, tapi kita harus tahu alasannya itu anak itu melakukan kesalahannya itu apa. Nanti akan ada di slide selanjutnya. Jadi nanti akan ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang terakhir adalah ada hubungannya dengan keyakinan kelas di segitiga restitusi. Mungkin itu dulu. Pak. Selanjutnya. Perubahan paradigma belajar ini karena tidak semua TK sudah menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi perubahan paradigma belajar ini dimulai dari konsep pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kalau di Sumber itu namanya diferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau saya di TK kami perubahan paradigma belajar ini memposisikan anak sebagai subjek dulu. Jadi seperti kata Bapak Pendidikan kita, siapa Bapak Pendidikan kita? Kata Bapak Ki Hajar Dewantara, guru itu tugasnya adalah menuntun, guru juga tugasnya sebagai manajer untuk anak. Jadi bukan guru yang menentukan segala sesuatu apa yang harus dipelajari anak, tapi justru kita dari anak-anak apa yang mau mereka pelajari kita yang menyediakan. Jadi istilahnya ibu guru di sini sebagai manajerial atau fasilitator. Mungkin itu dulu dari perubahan paradigma belajar. Yang sebelumnya mungkin pembelajaran ini berpusat pada guru, sekarang kita alihkan berpusat pada anak. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kalau membicarakan kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan manusia, jadi anak, orang dewasa muda, orang tua. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nanti di sana slide berikutnya juga dijelaskan. Salah satunya kebutuhan untuk senang. Jadi manusia pasti perlu untuk senang. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan diakui dan dihargai. Jadi ini nanti dikembalikan lagi bagaimana sikap guru untuk memposisikan anak sebagai pusat belajar itu tadi. Jadi kaitannya di konsep ini budaya positif ini kembali lagi ke
peran kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak. Seperti itu. Untuk itu keyakinan kelas. Mungkin ada yang pernah dengar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Oke, nah kurang lebih sama. Mungkin ada yang mau bertanya tentang kesepakatan di kelasnya, berbagi pengalaman. Silakan. Lima. Kesepakatan kelas 5. Oh iya. Terima kasih Bunda Umi. Di sini untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, misalnya kalau di kelas saya, kita mulai dari misalnya mau bermain anak-anak. Nah di permainan itu kita buat kesepakatan. Nah di kesepakatan pertama anak-anak satu tertib, yang kedua tidak boleh saling mendahului saling berebut, yang ketiga disiplin, yang keempat kita kembalikan kepada keluarga. Kurang lebihnya bisa. Terima kasih. Silakan ibu-guru yang lain mau menambahkan atau mungkin nggak cocok sama yang apa dikatakan Bunda Is, monggo. Atau Bu Ima? Karena dalam konsep yang diberikan kepada anak itu, kita seyogianya menerima pendapat anak. Bukan guru yang menentukan, tapi anak yang menentukan. Jadi kita kalau membuat RPPH, seminggu sebelumnya kita harus diskusi dulu dengan anak, menanyakan dulu dengan anak kegiatan apa yang ingin anak-anak laksanakan dan dikerjakan. Baru kita nanti akan membuat RPPH itu. Kemungkinan di situ semua pembelajaran ini kita kembalikan lagi dari anak untuk anak dan dilaksanakan untuk anak. Terima kasih. Beri tepuk tangan ibu semua. Terima kasih. Tanggapannya sangat menarik sekali nih. Jadi dari Bu Ima itu kalau mau belajar diskusi dulu dengan anak-anak ya apa yang mau dipelajari. Kalau misalnya di kami juga begitu Bu, tapi mungkin beda jalannya. Kalau saya biasanya dalam satu semester itu kita membuat yang namanya peta konsep dulu. Jadi dari peta konsep itu baru nanti kita kembangkan ke kalau kurikulum Merdeka ke modul aja. Jadi dari peta konsep yang sudah di rank sama anak-anak itu baru kita masukkan ke pembelajaran untuk satu semester. Karena kalau untuk per minggu di kami gurunya sedikit, jadi biar tidak berat-berat. Tapi kalau di Bu Ima tiap satu minggu Bu Ima pembelajaran untuk satu minggu. Hebat sekali. Terima kasih Bu Ima. Nah, mungkin ini yang dari konsep inti budaya positif. Ada lagi yang perlu ditanyakan, Bu? Monggo. Oke, lanjut. Nah,
Mungkin ada yang pernah mendengar pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau ditelaah itu tidak ada bedanya dengan aspek perkembangan ya. Di K13 itu aspek perkembangan ya, nilai agama moral apa yang di K13 aspek perkembangan moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, seni, sosial emosional ya ada. Sosial emosional ada 6. Kalau di kurikulum Merdeka adalah suatu konsep yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi siswa dan memperkuat sistem pembelajaran yang lebih berfokus pada pengalaman belajar siswa sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu juga sama, ada 6 dimensi. Yang pertama, mungkin ada yang sudah tahu, ketuhanan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, yang terakhir berkebinekaan global. Nah, di sini saya kira itu tidak jauh berbeda dengan K13 kurikulum 13 ya. Mungkin istilahnya saja lebih didetailkan. Jadi kalau berpikir kritis itu seperti apa, mandiri itu seperti apa mungkin itu. Mungkin ada yang tahu lagunya profil pelajar Pancasila? Oke, ayo. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, dan global, kreatif dan mandiri, kreasi dan bernalar kritis. Ulang lagi Bu, ulang lagi. Tiga, belajar Pancasila. Terima kasih Bu atas lagunya. Mungkin itu sudah diajarkan ke anak-anak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi. Kalau kita bicara miskonsepsi itu berarti sudut pandang yang bisa dibilang berbeda atau salah ya. Nah, miskonsepsi tentang posisi kontrol. Guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Jadi yang tulisan berwarna merah itu adalah miskonsepsi yang kita lakukan, dan yang tulisannya hitam itu merupakan definisinya. Jadi seharusnya kita sebagai guru melakukannya di tulisan yang hitam. Mungkin contohnya yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata menentukan pilihan itu adalah hak. Jadi kita tidak boleh seharusnya memaksa apa yang ingin dipelajari anak, seperti yang Bu Rima sampaikan tadi ya. Sesuai sekali dengan miskonsepsi tentang posisi kontrol. Kemudian nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini teori ya Bu.
mungkin kita selama ini itu sudah melakukan ke anak-anak, namun tidak dituliskan ke spesifik seperti ini. Mungkin ibu-ibu semua bisa bertukar pengalaman, misalnya menemukan kasus apa di kelas, kemudian bagaimana cara mengatasinya dan memposisikan ibu guru itu seperti apa. Silakan. Kasus apa saja? Ya, boleh. Pokoknya kasus apa wis Contoh kita ada anak namanya Elsie, ya. Itu anaknya kasusnya itu entah indigo, entah apa, bisa melihat sesuatu, bisa melihat sesuatu. Jadinya waktu ada di kelas salah satu guru melihat sesuatu dia ketakutan. Akhirnya bukan di gedung lama, kebetulan anak kelompokan. Lalu orang tuanya juga bingung. Akhirnya saya sarankan karena waktu itu ditaruh di kelas manapun yang ada di sana dia masih ketakutan, merasa dikejar-kejar sesuatu. Jadinya saya solusinya pindah ke gedung sini. Nah, karena dia posisinya itu adalah anak kelompok A dan di sini adalah anak kelompok B. Ternyata ada di sini pun sepertinya kurang mandiri, belum bisa berpisah dengan ibunya. Padahal kalau sudah posisi di kelompok B sudah mandiri semua, anak-anak itu sudah tidak ada yang ditunggu dengan orang tuanya. Guru juga sudah tidak seperti guru A yang memegang terus tidak boleh, itu sudah sudah tidak seperti itu posisinya di sini. Jadinya kadang-kadang anak itu sendirian kan, karena masih dengan ibunya, masuk kemana itu masih sendiri, kadang bukan sendiri dalam artian tidak mau masuk kelas manapun. Iya, ketakutan di sana. Kalau posisi di sini bukan ketakutan yang karena dia melihat sesuatu, tapi sepertinya tidak mau pisah dengan ibunya. Atau kurang tahu juga mungkin apa di sana itu dia itu sebenarnya tidak mau pisah dengan ibunya, lalu bercerita seperti itu juga kurang tahu ya. Mungkin bisa juga anaknya mungkin karena dia tidak ketakutan berpisah dengan ibunya, jadinya bercerita karena cerita, tapi sama ibunya itu dipercaya. Jadinya istilahnya sudah dibawa kemana-mana, sudah dibuka gitu loh Bu ya. Terus daripada ibunya itu juga gimana kalau anaknya bilang ke saya itu berhenti dulu cari sekolah baru yang itu ya, daripada seperti itu saya bawa kemari gitu loh. Karena kan dia bilangnya ketakutannya di sana. Nah, saya pindah ke sini. Ternyata kalau di sini itu bukan ketakutan, kalau di sana kan menangis kejer. Kalau di sana itu menangis kejer, kalau di sini tidak nangis. Cuma dia itu tidak mau masuk ke kelas itu kalau tidak lihat ibunya gitu. Sedangkan di sini sudah kelompok B, anak sudah mandiri dan guru sudah konsentrasinya sudah tidak ke satu anak itu sudah semua kan sudah mandiri kan. Kalau mau istilahnya kalau kita anak satu itu kan yang lain jadi itu kan, karena sudah kelompok B yang ini gitu ceritanya. Jadinya boleh kita kasih tugas sendiri berbeda gitu dikerjakan kalau selama ini. Mungkin gimana solusinya kalau seperti itu kan, anaknya memang belum bisa dengan ibunya, atau dia belum mandiri. Kita tidak tahu di sana itu cerita itu apa, dia ketakutan bisa dengan ibunya terus cerita seperti itu juga tidak tahu gitu loh. Tapi kan melindungi begitu sebenarnya. Jadinya
Ya saya tawarkan ke sini waktu itu juga mau, sampai sekarang juga di sini, cuma iya sekarang di sini karena kalau ke sana ketakutan dia kalau ada di sana. Tapi di sini juga sama orang tuanya juga ditemani. Iya, tetap ditemani. Jadi dia belajarnya kan sama saya. Tapi nanti setelah setengah itu pembukaan aja dia tidak mau. Kalau kita pembukaan itu dia tidak mau, dengan ibunya tidak mau buat doa pembukaan itu. Nanti kalau pertengahan itu baru mau masuk. Apa dia maksudnya merasa nggak pede? Memang tahu juga ya. Nggak punya teman yang dekat. Ada saudaranya, ada di sini saudaranya kakak itu sepupunya maksudnya ya ada. Tapi ya tetap itu awal aja sih, nggak mau awalnya. Jadi dia tidak tahu apa pembukaan awal itu nggak mau. Nanti ada tugas itu baru mau mengerjakan di kelas mana, pilih kelasnya yang mana yang senyaman dia, iya gitu kan. Tapi ya itu kan dia kelompok A, ya di sini kan kakak-kakaknya kelompok B. Jadi kan akhirnya beda yang Iya, bedanya diberikan juga yang guru kelompok B saya memahami, nggak bisa kontrol ya. Kalau kelompok A kan waktu awal masuk mungkin bisa anak di dosen beberapa hari dia main buku gitu kan, itu ada bu. Kalau di sini kan sudah enggak, kelompok B kan sudah enggak melakukan seperti itu, sudah lepas. Soalnya tuntutannya yang diberikan sudah memperhatikan. Iya, sudah mandiri semua rata-rata ini kan anak kelompok A. Cuma karena kurang tahu di sana itu dia memang benar-benar lihat atau ilusi alasan dia karena. Tapi kalau ke sana itu mesti ketakutan. Benar ketakutan, nggak mau ketakutan. Kalau di sini tuh nggak takut, cuma nggak mau masuk ke kelas. Nah, itu. Ketakutannya bersama seseorang. Jika misalnya hari Sabtu ikut gerak jalan, bertemu dengan satu guru, terus ketemu itu drop awalnya panas. Dia juga ikut ya dari awal di kelas itu ya tahu. Jadi sama gurunya. Salah satu guru mungkin dia benar ya sama sekarang beberapa pendekatan itu nggak boleh terlalu itu ya. Beberapa anak mungkin manjur, mungkin bisa ya. Salah satu anak itu sepertinya istilahnya jangkut sampai itu. Nah, ya mungkin karakter anaknya itu tidak boleh dengan kata-kata keras untuk takut karena kan mungkin nangisan ya, nangisan awalnya berburu kadang misalnya memang kadang nakutin takut ke polisi ya karena kan gitu kan bu. Nah itu yang ya ngerti dia itu sepertinya nangis aku tak sunat. Nah itu laki-laki perempuan kalau kan banyak yang nangis awalnya masuk itu mungkin nggak terdiaja sepertinya kan nggak terdiaja ada anak lain yang menangis. Nah tapi dia tuh aku belum kok aku di sana aku di sana itu loh itu ketakutnya itu mungkin itu yang lain ya setelah itu ya biasa aja cuma ya sudah lalu gitu kan namanya main. Yang satu ini sepertinya kok halus sekali dunia. tapi apa pernah Dan setiap ketemu guru itu jadi ketakutan sekarang gurunya juga tahu nggak tahu Ketakutan sama panas drop setiap kali jumpa. ya Tiap kali jumpa dia trauma ini. iya istilah trauma. Terus pertama itu ketakutan dikejar-kejar bendera katanya. Takut kejar bendera. Terus dipindah-pindah kelas. Enggak kelas itu. Tetap aja. Mungkin itu alasannya supaya tidak di sini. Pokoknya saya pindah ke sini. Cuma kadang-kadang itu ketemu kadang-kadang kita bersama. Iya, Kadang-kadang bersama gitu. Ketemu ya panas makanya terus saya harus gimana gitu loh. Ibunya itu sudah mau pindah sebenarnya. Apa dari gurunya dulu ya? Sebenarnya ya dari buku dulu, tapi
Ya kepala satu cara yang kita menyinggung gimana. Takutnya itu kan kalau cerita ke saya sepertinya takutnya ibunya yang ngarang gitu. Kalau sebelumnya saya tanya itu si ngarang-ngarang itu orang tuanya, karena orang tuanya itu tidak mau meninggal. Ya waktu di sana, kalau di sini ya masuk, tapi waktu biasanya kan kita yang ketemu itu jalan-jalan. Waktu jalan-jalan nggak masuk, ya nggak ketemu. Sabtu itu loh. Ada yang Ada. Yang sebenarnya yang dimarahin kan enggak dia saja. Ya, Makanya yang nangis itu kan dia banyak. tipenya yang jangget ya. tipe Manjur untuk beberapa anak. Nah, itu untuk itu. kembali ke sesuai kebutuhan anak. Jadi berpusat pada anak. Bukan anak kan kebutuhannya macam-macam. Ada loh anak yang disanjung-sanjung itu malah nggak mau. Tapi mungkin itu karena di posisi awal ya, karena di posisi awal belum kenal anak, karakter anak, belum kenal itu, jadi semuanya maksudnya waktu itu nangis berapa anak ya saya nggak menyalahkan karena mungkin kelompok A kan seperti itu baru masuk dan ditakuti seperti itu. Nah, mungkin ditakuti kadang tak ke polisi, kadang kebetulan waktu yang jaga itu ya waktu saya tanya itu mau disunat itu sebenarnya mungkin mau disunat itu yang nangis anak laki-laki ya gitu loh mungkin jadinya yang jaget dia yang lainnya sudah biasa yang jaget Dia bayarnya bisa disunatkan iya nggak sama memang sama anaknya ya. oh iya karakter anak juga tidak sama ya. Saya bilang ke ibunya ya gitu, ternyata ke beberapa anak manjur dan mungkin anaknya itu ya dijam gitu terus dan ke beberapa anak ternyata jadi trauma. Mungkin itu tadi yang namanya segitiga restitusi itu nanti di slide selanjutnya bisa digunakan insya Allah. Jadi nomor satu pendekatan dulu. Kalau kita anak TK harus melibatkan orang tua. Saya rasa seperti itu, tidak hanya anak. Jadi orang tua juga harus lihat. Kadang latar belakang keluarga itu kan juga mempengaruhi sikap anak-anak kita. Ya mungkin itu dulu ya. Kita jadi banyak orang jadi ya anaknya juga pintar cerita ngarang-ngarang sampai cara supaya nggak ada di situ juga pintar kan anak-anak kan pengarang hebat ya. Anak itu peniru nah pengarang hebat. Jadi apa ya tulus ya. Betul. Jadi istilahnya kalau dari Bapak pendidikan itu anak itu ibarat kertas putih, tapi kertas itu sudah ada tulisannya, bukan kertas kosong. Jadi filosofinya itu di mana letak guru ini menebarkannya itu ke arah baik apa ke arah buruk gitu. Apalagi kita di fase-fase ini ya, fase fondasi, di mana anak-anak itu belum tahu apa-apa. Bisa jadi tahunya ini di sekolah baca bismillah, baca huruf itu tahunya di sekolah, di rumah belum bisa. Jadi ya itulah ibu guru TK suka dukanya Lima yang sudah berpuluh tahun istiqomah dinikmati sama senior kita ya Bu ya. Tulis kuadrat lagi, tulis kuadrat 5 bisa dilanjutkan Bu, bisa ya, terima kasih Bu Lulu atas ini pengalamannya tadi ya. Ya, itu menarik sekali kalau kita angkat jadi sampai mau dicarikan ke psikiater aja ya iya ya. Tapi kalau psikiater itu jadinya maksudnya di luar sekolah iya memang mau dibawa kemana anak saya ini awalnya anak saya tidak seperti ini seperti ini sampai punya kepikiran mau pindah iya mau pindah sekolah tapi dipindah sekolah kemanapun itu ditunjukkan mau di sini belum begini kalau sama temannya yang di sini Kak Chelsea ada teman-teman yang di sini kalau Kak Chelsea kalau gitu ya berarti mungkin langkah awal dipindah ke sini itu tepat ya Bu ya mungkin ya itu tadi memang kita pendekatan untuk rekan sejawat ini kita harus
supaya Ya, bisa. hati-hati ya. Pun terima kasih Bu, mungkin bisa dilanjutkan. Oh iya. Ya, disiplin positif. Nah, saya tidak membaca panjang lebar, tidak berbeda dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi sebagai seorang guru wajib menjadi teladan atau role model bagi murid. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Mungkin ini ibu-ibu semua sudah memiliki disiplin positif dari diri kita sendiri yang kemudian kita ibaskan ke anak didik kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dibilang universal berarti ini secara umum ya Bu, di mana di belahan dunia manapun itu nilai kebajikan ya ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari kalau kita muslimat, ya, jadi mungkin ditambahkan dengan agamanya ya Bu ya, ditekankan dengan kebiasaan-kebiasaan agamanya di kita muslimat. Mungkin tidak beda ini dengan sekolah saya untuk kurikulum muslimatnya. Ini sama karena kita satu yayasan. Nah, jadi kayak kebiasaan istighosah, jadi sama ibu. Ya siapa Jumat kita Ya, istighosah, sholawat, berarti tidak jauh beda. Selanjutnya proyek nilai kebajikan. Nah, ini ada banyak sekali. Pokoknya ini intinya adalah perilaku positif, kejujuran, dermawan, lurus hati, percaya, toleransi, bersyukur. Nah, itu sudah tidak saya sampaikan. Jadi ibu mungkin sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah ini tadi yang kebutuhan dasar manusia. Yang ditanyakan ya Bu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Semua manusia, anak-anak, orang dewasa itu yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan, misalnya makanan, air, keselamatan, edukasi, keseimbangan fisiologis maupun psikologis, berhubungan dengan orang lain, itu juga kebutuhan manusia karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita butuh orang lain. Terima kasih. Selanjutnya itu kecuali bagi merasa nggak kebutuhan tapi nanti suatu hari butuh. Nah ini kebutuhan dasar manusia sudah tidak saya anukan lagi, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, cinta kasih, dan semuanya itu, semuanya kita butuh itu. Lalu ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu bisa termotivasi dari luar atau dari dalam diri. Kalau anak-anak biasanya dari luar, kan melihat temannya ya Bu ya, aku pengen kayak itu, aku pengen kayak itu gitu. Jadi jarang yang dari diri sendiri. Tapi mungkin untuk di sini motivasi perilaku manusia secara keseluruhan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Lalu yang intrinsi untuk menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan orang yang mereka percaya. Jadi mungkin idealnya manusia itu motivasinya dari dalam diri. Kalau kita sebagai guru berarti kita harus meningkatkan kompetensi sebagai guru dengan cara apa motivasi? Yang baru PPG. Ayo, please, ayo kompetensi apa kita sebagai guru? Ayo Bu, ayo. Orang-orang itu udah hati semuanya. Mungkin saya bisa membantu kompetensi guru.
profesional, pedagogi, kemandirian dan sosial. Mungkin ibu semua sudah memiliki nih, apalagi yang sudah jam terbangnya tinggi, pasti kompetensi itu sudah melekat. Selanjutnya Bu, ini ya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang dari tadi yang berhubungan dengan segitiga restitusi, adanya hukuman, konsekuensi, mohon maaf ini tertutup, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu misalnya satu kasus, misalnya ada anak ini tidak mau mengerjakan tugas, setelah itu kasus yang sehari-hari kita temui. Guru di sini memberikan hukuman, tapi akhirnya berhenti di situ, tidak ada perbaikan dari anak. Kalau anak menerima konsekuensi, sama dengan anak itu berbuat baik bukan dari dirinya sendiri, hanya takut kalau misalnya aku tak mengerjakan nanti pulang ke pangkal. Itu kan konsekuensi yang kita berikan ya, jadi kan bukan asli dari keinginannya sendiri. Kalau yang restitusi ini jadi kolaboratif untuk murid untuk mencari kesalahan sendiri. Mungkin yang dimaksud di sini yaitu tadi kita melakukan pendekatan ya Bu, kenapa dia melakukan itu, terus bagaimana supaya kedepannya itu tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Mungkin posisi guru di sini. Nah, selanjutnya, nah ini posisi kontrol adalah pembuat rasa bersalah, teman, penghukum, pemantau atau manajer. Mungkin ibu-ibu di posisi mana yang sering dilakukan jika menemukan kasus atau anak-anak yang bukan kasus, kalau kasus kayak terlalu ini ya, misalnya ada masalah kecil sehari-hari. Teman. Kemudian manajer. Kalau manajer ini cabangnya banyak, jadi memang idealnya ibu guru adalah sebagai manajer untuk anak. Gitu. Kalau penghukum dulu sebelum saya mengenal istilah berdiferensiasi dan teman-temannya sering memberikan hukuman supaya cerai ya, terus terang sering diberikan, tapi bukan hukuman fisik ya, maksudnya hukuman itu anak teman-teman pulang nggak pulang dulu, nunggu berapa menit, atau waktunya temannya makan nggak dikasih makan. Ya Allah, atau waktunya misalnya dia bermain rebutan ya kita yang lakukan anaknya dan itu hukuman ya dulu sebelum kita sudah insaf atau begitu. Ternyata itu tidak boleh karena anak jadi mungkin tadi Bu salah satunya trauma ya, nggak jadi bagus tambah. Tapi generasi yang sekarang sepertinya, kalau kita generasi yang dulu dihukum ya apa ya Bu. Betul. Karena kita jadi orang ya. Betul. Soalnya kita ngadu orang tua. Iya. Orang tuanya malah itu ya. Nah, sepertinya generasi yang sekarang ini yang kurang. Iya. Generasi yang dulu dihukum ya hukum. Ya, betul. Tambah kuat ya Bu ya. Betul. Generasi sekarang. Nah, jadi kalau kok nggak apa sih ya ngomong bisa mengaku sih saya kayu Iya. apa ya gak apa ya. Tapi kalau sekarang gimana? Saya ya dari iso dari polsek di papan sholat dijabil jalannya dikepuk melbu penjara Pak Guru hebat Bu jadi 50 juta ya. Mungkin bedanya ya. Generasi kita, generasi Z ya kan ya. Iya. Tapi akhirnya kayak akhlaknya itu kayak ini ya. Nomor sekian gitu, bukan nomor satu. Jadi mungkin itu dari orang tuanya kan dukung ya, sebab orang tuanya itu dulu aku mbak bapakku dikene masuk anakku cocok tak kene mau lah, mungkin seperti itu. Jadi didik anaknya yang sekarang orang tua kayaknya percaya anak ini buat si malakama ya Bu ya. Jadi mau menertibkan kan malah takut salah jadinya karena sudah biar dikasih belajar aja anu tidak misalkan gitu ya. Nah, Lalu disuruh sholat, nah itu jadi disuruh sholat di
ditegur, anaknya di itu malah Hukum. salah, dihukum malah salah. Jadi ini apa? 50 juta tuh tadi. Jadi kita ini kayak hanya sekedar mentransfer materi yang tadi nggak ada ininya. Ya sudah lah, jadi hukumnya menyerah sudah itu punya aja dikasih sudah ini karakter aneh. Nah itu padahal kita dituntut kalau di forum karakter ya. Ya mungkin nanti bisa saya sampaikan di forum yang lebih tinggi bu, tukar informasi dengan ibu guru. Apalagi kalau anak TK ya. Saya itu kemarin sampai gini, saya itu mau mengangkat masalah apa ya? Dari menemukan tema yang baru. Betul. Bisa saya ya itu saya pengarang ulung dari masih kecil dan sangat dipercaya. Tapi beda kalau ibunya di TK ya. Beda. Itu beda, sudah punya ilmunya. Mungkin selanjutnya Bu, kita es breaking. Boleh. Boleh monggo biar saya tinggal monggo Bu. Maaf ya Bu Ma. Oh iya, ayo speaking. Ini mau buat. Ayo bikin video. Telepon ya, Bu Evi. Yang lincah-lincahnya Bu Evi. Aku masih gak lincah yang masuk video ini. Masuk dah, ya Bu. Oke sip. Oh, masuk balai besar guru penggerak. Saya udah bicara ya. Sesuai sama yang bisa dengar. Oke. Ya. Oh ya, sampai
bersedia memimpin teman-teman. Sama-sama. Selanjutnya ya Bu, kita lanjutkan. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau tadi kita bicara teori, sekarang kita berbicara prakteknya. Jadi contoh kasus saat itu pagi hari berada di lapangan sekolah, murid saya Adi dan Farsa berebut tempat saat berbaris di lapangan sebelum kegiatan senam pagi. Kemudian guru yang melihat situasi tersebut langsung menghampiri, itu kebetulan saya waktu itu. Nah, berikut adalah contoh posisi kontrol apa saja yang dilakukan guru menggunakan 5 posisi kontrol. Nah, misalnya jadi penghukum, saya akan melakukan lari keliling lapangan 2 kali karena waktu itu mereka berantem ya Bu, adu kekuatan. Jadi tidak ada yang mau mengalah, super semua. Jadi misalnya saya jadi penghukum, saya akan melakukan lari keliling lapangan 2 kali. Jika membuat saya bersalah, saya akan menjas anak. Berapa kali Bu Guru harus katakan, jangan perhitungkan, selalu diulangi. Jadi kita memojokkan ya kalau itu. Selanjutnya sebagai teman, ayolah lakukan dengan tertib saat berbaris. Lain kali jangan lakukan lagi ya. Itu mungkin kalau kita sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah tidak tertib, tahu akibatnya. Selanjutnya minta maaf ke teman yang sudah kamu rebut ya. Gitu. Yang terakhir sebagai manajer ini yang ideal adalah kita mencari tahu alasannya. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Bisakah kamu memperbaiki dan tidak mengulangi? Jadi anak itu merasa dihargai. Kita tidak langsung menunjuk. Betul. Kita juga kan kalau pasti pernah dibuat salah, kalau langsung misalnya saya sekolah, kita kan sakit hati ya. Jadi mungkin itulah posisi anak-anak diposisikan seperti kita. Jadi intinya adalah kita sebagai manajer, bukan manajer perusahaan, manajer untuk anak-anak. Selanjutnya, nah, yang ini adalah materi tentang keyakinan kelas. Mungkin semuanya sudah pernah membuat peraturan. Iya, tapi sekarang supaya lebih mudah dipahami dan istilahnya kalau peraturan itu kayak mengkumpul gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi kalau peraturan itu sekolah yang membuat, ibu guru yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas seperti Bu Istiqomah tadi, jadi kita tanya ke anak-anak, harusnya bagaimana sih kalau di kelas? Kalau di sekolah itu harusnya seperti apa, yang boleh apa, yang tidak boleh apa, mungkin itu. Jadi nanti kita bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, terus kita tempel di tembok di kelas seperti itu. Mungkin anak-anak akan lebih mudah menjalankannya, soalnya kan dibuatnya bersama-sama, tidak hanya dari guru. Mungkin selanjutnya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas di saya beberapa hari yang lalu. Nah, ini tadi saya membuat. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi kelasnya mau dibuat seperti apa. Terus mengeksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian, mengambil kesimpulan dari ide murid, mengubah ide menjadi keyakinan kelas, membuat kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kayak SOP mungkin ya Bu ya, tapi kalau SOP kan bahasanya terlalu kaku, jadi diganti keyakinan kelas ditempelkan di tembok. Jadi setiap anak-anak mau melakukan kesalahan dia ingat, oh ya nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau anak TK itu mungkin gambar ya. Kalau tulisan itu bisa kadang-kadang anak belum, tidak semua jadi gambar, misalnya gambar berjabat tangan, gambar berpelukan begitu. Itu Bu, next tadi segitiga restitusi. Jadi untuk segitiga restitusi ini tahapannya harus urut Bu. Mungkin kita pernah mengalami dan melakukan, cuma kita tidak tahu itu namanya segitiga restitusi dan kita tidak tahu
tahapannya yang benar. Nah ini sekarang adalah tahapan yang benar. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi anaknya nggak langsung kamu salah. Jadi kayak gitu kita emelok dulu. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Ini salah, ini benar. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi apa. Nah, mungkin itu Bu. Selanjutnya, nah ini sudah dilewati saja. Nah selanjutnya langsung ke video mungkin Bu. Nah ini contoh penerapan segitiga garis. Nah itu tadi mungkin yang kita lakukan jika menemukan satu masalah di kelas. Jadi pertama kita menstabilkan identitas dulu. Ya Bunda juga pernah kok kayak sampean misalnya terlambat. Tapi bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Nah itu nanti keyakinan kelasnya nanti berkaitan dengan disiplin. Gitu. Nah yang terakhir penutup. Nah ini mungkin Bu Lulu bisa membacakan penutupnya. Dengan memahami alasan dari sebuah tindakan seseorang dan menjalankan perannya dalam mengembangkan nilai-nilai kebajikan universal, seorang pendidik akan bijak menentukan posisi dirinya sebagai manajer dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif merupakan suatu cara dalam membangun suasana atau lingkungan yang positif dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu. Nah ini tadi budaya positif ini sebenarnya sehari-hari aku ya kita lakukan, cuma kan tidak dituliskan sedetail dan banyak teori-teori baru di sini. Nah mungkin itu demikian dari pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini sedikit banyaknya bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktu. Saya tidak bisa mengucapkan kata selain terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu semua. Dan melalui ini dilancarkan rezekinya. TK Muslimat Al-Munaf semakin maju. Mungkin yang bersedia menutup dengan doaku, monggo.
Monggo Bu. Al-Fatihah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, matur nuwun Ibu atas doanya, semoga berkah. Demikian kurang lebihnya ada salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini minta doanya Ibu, saya masih ada 5 bulan perjalanan ke depan, mudah-mudahan bisa kekuatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini tadi juga termasuk dimudahkan saya Bu. Saya tadi malam begini. Alhamdulillah muslimah tenang bersedia menerima saya ya Allah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Pernah dengar anak-anak kesepakatan kelas? Juara kelas. Bukan. Kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang harus ditaati saat ada di dalam kelas. Contohnya 1. Datang tepat waktu, ya, termasuk disiplin. Yang kedua apa lagi kalau di dalam kelas? Tertib, Gania, nggak boleh rame. Mendengarkan ibu guru, apa lagi? Iya, saling menyayangi sesama teman. Kemudian, 6, bersih dan rapi. Tidak boleh bertengkar. Sama teman saling menyayangi. Bersih dan rapi maksudnya setelah bermain dan belajar di nah, sekarang silahkan anak-anak menuliskan, memilih kesepakatan kelasnya, lalu nanti kita tempel satu persatu ke papan tulis. Oke? Nah, dimulai dari Sasta. Ayo Sasta, silahkan diambil kesepakatan kelasnya, kemudian ditempel ke depan kelas. Yang mana punya Fasta? Oke, silakan ditempel. Mbak Tia. Oke, diambil. Zafi, ada? Farzan, silakan diambil kesepakatan kelasnya. Bisa dibantu? Ambilkan solusinya Bunda. Oke. Yes, mendengarkan. Oke, silakan duduk yang sudah. Kemudian, oke, tas tertib. Boleh silakan duduk. Kemudian siapa lagi? Rania ada? Oke, diambil. Rania, Kiran diambil. Silakan diambil. Kemudian siapa lagi? Ayo Mbak Rania. Silakan ditempel.
Terima kasih. Oke, siapa lagi? Oke, Gania silakan diambil. Ayo yang itu kan dilihat. Oke, Mbak Gania silakan ditempel. Selanjutnya, Ais silakan diambil. Oke, Bos, silakan duduk kembali. Oke, Naura silakan diambil. Ya, selanjutnya. Enggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Oke, Adin silakan diambil. Selanjutnya. Oke, Akila silakan diambil. Ayo dipasang. Oke, selanjutnya Faris silakan diambil. Oke. Oke. Rafif silakan diambil. Kemudian silakan dipasang ke depan kelas, ke papan tulis. Oke. Oke, satu lagi siapa? Oke, sudah? Oke, terima kasih. Siapa? Oke, Farzan minta tolong diambilkan. Asifa, diambil. Oke, duduk lagi. Oke, terima kasih Asifa. Selanjutnya, ayo kita dengarkan sama-sama, dibantu membaca Bunda Umi. Ayo, yang pertama, Adin. Satu, harus mendengarkan ibu guru waktu diberi penjelasan. Kedua, tertib maksudnya apa? Tidak berlarian, duduk dengan tenang. Kemudian berteman dengan siapa saja, menyayangi, tidak boleh saling mengejek, ya. Gak boleh pilih-pilih teman. Oke, selanjutnya rapi. Setelah belajar dikembalikan ke tempatnya setelah bermain. Oke, terima kasih Mbak Siva. Ini tadi adalah kesepakatan peraturan kelas kita harus ditaati bersama-sama. Mau mentaati? Aku bisa. Aku pasti bisa. Yes, oke. Membuat sing bantu lah. Saya senang membuat Keyakinan kelas bersama teman-teman. Perlu dibuat karena tertib.